Selamat datang di channel Pondok Logika, mengumpulkan informasi berdasarkan fakta dan data. Klik tombol like, subscribe, dan bunyikan notifikasi loncengnya. Kali ini kita akan melihat perbincangan antara Harsubono Arif, seorang jurnalis senior, bersama dengan Rocky Gerung membahas tentang isu yang tengah viral di masyarakat, yakni keberadaan akun Fufu Fafa yang diduga adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Tonton video ini sampai selesai dan jangan di-skip. Oke, ketemu lagi kita bersama dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, ini skandal Fufu Fafa ini makin ramai. Ada kadabra. Lalu Aladin mulai menanyakan apa yang akan terjadi pada dunia ini melalui lampu Aladin. Fufu Fafa, Fufu Fafa. Itu yang kemudian juga jadi semacam mantra politik hari-hari ini. Kita sebut mantra karena orang dengan mengucapkan kata itu, Fufu Fafa atau Fafa Fufu, terikat dia pada satu diskurs yang sudah 2 minggu beredar di media sosial dan akhirnya dikomentari oleh semua pihak. Jadi kelihatannya problem ini harus dilihat juga dari sudut intelijen. Mengapa setelah 2 minggu ini masih ada di situ? Apakah ini proyek intelijen? Intelijen dalam pengertian luas ya. Intelijen kan bisa bermukim di semua partai itu. Apakah memang ada pihak yang menginginkan bercelainya Prabowo dengan Gibran? Semua itu adalah hal yang bisa kita deteksi dengan asumsi bahwa setelah 2 minggu justru menjadi-jadi. Dan sendiri masih tetap berharap ya, semoga akun Fufu Fafa ini memang bukan milik Gibran lah gitu ya. Kalau itu betul-betul milik Gibran, betapa cilakanya bangsa ini ya. Ya tentu 2 hal. Pertama, orang mulai bertanya, apa betul itu Fufu Fafa itu miliknya Gibran? Apa betul semua pesan di situ ditulis oleh dia tuh? Kan itu mudah sebetulnya karena kemampuan teknologi untuk melakukan analisis regresif atau analisis cross tabulasi bisa dibandingkan dengan jenis kalimat yang biasa dipakai oleh Pak Gibran, bisa dipakai juga untuk melihat intonasi yang bisa dimodelingkan melalui artificial intelligence untuk mengetahui, oh ini nadanya seperti itu, dia compatible dengan nada sejenis di panggung debat presiden kemarin, oh dia searah dengan maksud-maksud pembuatan kalimat oleh saudara Gibran di dalam banyak peristiwa sosial misalnya. Kan mudah sekali itu, artificial intelligence bisa membantu kita. Big data juga akan membantu kita untuk memetakan apakah pola komunikasi semacam itu menunjukkan satu sifat psikologi tertentu yang membutuhkan keterangan psikologis atau psikiatri. Itu mudah sekali itu. Yang susah adalah bagian untuk menerangkan kenapa itu dibongkar, dan lebih menarik lagi kenapa dibongkarnya sekarang. Lebih menarik lagi kenapa setelah dibongkar dan dibongkarnya sekarang masih berlanjut sampai sekarang. Dan itu selama 2 minggu itu yang menarik. Siapa yang membongkar itu dan demi kepentingan apa itu dipertahankan sebagai isu sehingga istana kehilangan kemampuan untuk menanggapi kan selama 2 minggu. Setelah 2 minggu baru istana termasuk saudara Gibran itu berkomentar terhadap peristiwa itu. Jadi desainnya pasti ada desain, tetapi desain itu harusnya menimbulkan kesadaran bahwa calon-calon pemimpin kita tidak boleh punya cacat sedikit pun di wilayah publik tuh, apalagi menghina perempuan, apalagi melecehkan perempuan. Kan itu semacam kesepakatan peradaban bahwa kita menginginkan ada demokrasi, di dalamnya ada penghormatan terhadap mereka yang selama ini ada dalam posisi rentan, ada dalam posisi subordinatif, itu kaum perempuan. Kan kita belajar tentang feminist ethics, kita belajar tentang penghormatan pada mereka yang ditelantarkan oleh peradaban, maksud saya peradaban patriarki yang petenteng dalam kekuasaan sambil menganggap bahwa perempuan itu sekedar properti, perempuan itu semacam objek dari fantasmagoria. Silakan cari lagi di Google ya istilah fantasmagoria, sama seperti istilah Pacta sunt servanda, akhirnya semua orang cari itu. Jadi enak juga kita mengucapkan sesuatu dalam upaya sekaligus mengomentari isu publik ini sambil membantu teman-teman untuk belajar berpikir tentang peristiwa-peristiwa kebudayaan. Fantasmagoria ini yang kemudian menimbulkan dugaan bahwa mereka yang menghina perempuan, misoginis itu ada problem sebetulnya dengan bukan sekedar turbulensi hormonal, tetapi dengan watak, itu intinya tuh.
Saya kira ada satu hal yang bisa kita selalu ya, kalau setiap kali ada kasus ada satu pelajaran gitu ya yang bisa kita petik dari kasus ini adalah soal rekrutmen pemimpin bangsa itu ya. Karena memang ini kan kelihatan sekali di era Pak Jokowi ini rekrutmennya ini ya sembarangan aja, karena berdasarkan dari namanya politik dinasti ya, suka-sukanya dia gitu. Ketika seorang raja punya anak, punya pangeran, punya menantu, dan dia mau jadikan dia pejabat ya suka-suka dia. Tapi kan kalau di negara demokrasi seperti kita itu nggak boleh semacam itu, dan tingkat kematangan juga kemudian seorang pemimpin itu mestinya harus sejak jauh-jauh hari disiapkan dengan matang sehingga tidak terjadi hal-hal semacam ini lagi. Ya, banyak kasus di dalam peradaban politik kita di Eropa misalnya, ketika seorang belum matang maka dia diasuh biasanya oleh pamannya atau bibinya itu supaya dipersiapkan. Tapi itu tradisi dalam kerajaan. Demikian juga di timur juga ada. Kita tahu nonton film The Forbidden City, Puyi itu pangeran yang dipersiapkan. Tapi juga di dalam peradaban Indonesia kan banyak orang yang, bukan banyak orang, beberapa kerajaan memang mempersiapkan seseorang yang akan menduduki kerajaan sultan atau raja, tetapi di dalam kultur dan kurikulum yang ketat supaya dia dipersiapkan secara etis, karena dia akan jadi seorang pandito, seorang apa namanya nih, yang menuntun kita tuh. Jadi sebetulnya kedudukan seorang pemimpin dari awal sudah dipersiapkan, pertama secara etis, kedua secara intelektual. Jadi kita mulai menduga misalnya calon-calon pemimpin kita terlatih nggak secara etis untuk do speak feminism, do speak demokrasi, gender equality, environment, segala macam. Jadi semua hal itu memang harus kita duga tidak berlangsung selama ini pada Gibran. Buat sementara kita harus sebut itu, karena seseorang yang dilatih di dalam keluarga, dilatih dalam lingkungan, tidak mungkin mengucapkan kata-kata itu. Mudah-mudahan yang mengucapkan itu bukan seseorang yang diduga pemilih Fufafa, tetapi justru itu yang menarik. Kenapa belum diklarifikasi? Ya karena ada sesuatu yang sedang direncanakan. Untuk apa? Ya untuk membatalkan seluruh isu negatif ini kan. Kenapa? Ya karena akan ada pelantikan presiden di 2020 Oktober nanti. Jadi sekaligus kita tuntun negeri ini untuk mulai melatih pemimpinnya tuh, menumbuhkan inisiatif supaya setiap pemimpin tiba pada masanya dan tiba pada kapasitasnya. Nah itu sebetulnya kesempatan ini ada bagus. Dan sekali lagi nih, soal media sosial ini itu akan ada terus di dalam politik Indonesia. Jadi bersiaplah setiap orang untuk terbuka tuh. Akan dikuli-kuli. Kalau Anda ngaku Anda seorang terpelajar, akan dikuli kayak Profesor siapa namanya tuh. Kalau Anda ngaku seorang politisi yang bersih, akan ditanya berapa banyak uangmu setelah dibandingkan dengan sebelum Anda berkuasa. Kalau Anda mau belajar banyak tentang kebudayaan, akan dipersoalkan demi apa kebudayaan itu Anda pelajari. Apa hanya sekedar memanipulasi peristiwa-peristiwa masa lalu, atau memang betul Anda ingin tahu soal-soal di kemudian hari. Jadi semua hal boleh kita lihat, boleh kita pantau lewat sosial media. Sosial media itu jadi semacam hidden curricula, pelajaran yang tersembunyi yang pada satu waktu akan berguna. Jadi jangan anggap sesuatu yang kita ucapkan itu tidak ada konsekuensinya tuh. Karena itu dari awal ucapkan sesuatu dengan konsekuensi dan dengan bertanggung jawab. Sama seperti kalau saya ucapkan dungu, itu memang saya pilih dengan konsekuensi. Saya ingin ingatkan bahwa cara seseorang berpikir itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip logika. Nah, kata itu saya sebut Anda dungu, bukan dianya sebagai persona yang saya umpat, tetapi cara dia berpikir. Demikian juga dalam soal-soal yang menyangkut soal masalah Fufufafa hari-hari ini. Baik, makasih Bung Rocky. Salam Fufufafa, tapi yang berakal sehat ya.